Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muhtadid, NPM 719212801. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas yaitu tentang manajemen mutu UMKM serta pengelolaan permodalan usaha UMKM. Yang pertama ada teori ISO 9001/2000 atas dasar 8 prinsip manajemen kualitas. Yang pertama, customer focus. Customer focus atau fokus pada pelanggan. Perusahaan tergantung pada pelanggannya, maka harus mengerti apa keinginan pelanggan saat itu dan masa yang akan datang. Temui dan pahami apa keperluan pelanggan dan berusahalah memenuhi, bahkan melebihi harapan-harapan pelanggan. Penerapan prinsip yang pertama yaitu teliti dan pahami kebutuhan serta keinginan pelanggan, memastikan bahwa sasaran organisasi sejalan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan, komunikasikan kebutuhan dan keinginan pelanggan ke seluruh organisasi, ukur tingkat kepuasan pelanggan, kemudian ambil tindakan dari hasil pengukuran tersebut, lakukan pengelolaan hubungan secara sistematis dengan pelanggan, buat keseimbangan pendekatan antara kepuasan pelanggan dengan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti pemilik modal, karyawan, pemasok, masyarakat, dan pemerintah. Yang kedua ada kepemimpinan atau leadership. Para pemimpin menetapkan atau membangun kesatuan arah dan tujuan organisasi untuk menciptakan memelihara lingkungan internal yang mendukung sehingga sumber daya manusia sepenuhnya berupaya dalam mencapai tujuan atau sasaran-sasaran organisasi. Penerapannya yang pertama, ciptakan nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis pada semua tingkat organisasi. Pertimbangkan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan termasuk pelanggan. Tetapkan dan memberi penjelasan mengenai visi organisasi ke depan agar setiap organisasi mengerti tujuan. Fasilitasi semua orang dengan sumber daya yang diperlukan, misal pelatihan yang sesuai dengan keperluan bidang pekerjaan, dan beri kebebasan untuk bertindak dengan penuh tanggung jawab. Beri semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Tentukan sasaran yang menantang dan sosialisasikan. Ya, prinsip ketiga yaitu keterlibatan sumber daya manusia atau involvement of people. Sumber daya manusia pada semua tingkat adalah faktor penting dari suatu organisasi. Keterlibatan sepenuhnya dari mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi. Penerapannya yang pertama, upaya setiap orang memahami pentingnya kontribusi dan peran mereka. Berikan fasilitas agar setiap orang bebas berbagi pengetahuan atau pengalaman dan berinovasi. Upayakan setiap orang mengetahui permasalahan kerja masing-masing dan termotivasi untuk menyelesaikannya. Ajak semua orang supaya melihat peluang untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Budayakan agar setiap orang secara terbuka mendiskusikan permasalahan. Dan terakhir, upaya setiap orang mengenali batas kinerja serta lingkup tanggung jawab mereka. Prinsip keempat, pendekatan proses atau proses orientation. Hasil yang diupayakan tercapai dengan lebih efisien bila aktivitas dan sumber-sumber yang terkait diatur dengan baik sebagai sebuah alur proses. Penerapannya menganalisa dan mengukur kunci kemampuan dan aktivitas-aktivitas secara sistematis, menentukan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Upayakan agar proses lebih efektif dan efisien, mengidentifikasikan kunci aktivitas-aktivitas di dalam dan di antara fungsi-fungsi organisasi, menekankan pada faktor-faktor seperti sumber daya, metode, dan material untuk memperbaiki kunci aktivitas pada organisasi. Hilangnya birokrasi serta fungsi-fungsi organisasi yang tugasnya saling menumpuk
mengevaluasi konsekuensi risiko dan dampak aktivitas pada pelanggan atau pemasok ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Prinsip kelima, pendekatan sistem pada manajemen, atau dalam bahasa Inggris sistem approach to management. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengelolaan suatu sistem dari proses-proses yang saling terkait untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang objektif pada perusahaan dengan efektif dan efisien. Penerapannya, penyusunan sistem untuk mencapai sasaran organisasi dengan lebih efektif dan efisien, memberi pemahaman yang baik pada tugas-tugas atau tanggung jawab yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bersama, serta mengurangi rintangan antara fungsional, memahami keadaan saling ketergantungan di antara proses-proses pada sistem, pendekatan struktur yang harmonis, dan integrasi proses dengan tugas yang tidak saling tumpang tindih. Prinsip keenam, perbaikan yang berkesinambungan atau continual improvement. Perbaikan yang berkesinambungan harus menjadi pekerjaan yang tetap dari organisasi. Penerapannya, laksanakan perbaikan yang berkelanjutan pada produk, proses, dan sasaran sistem. Tetap tujuan dan sasaran sebagai pedoman, dan ukur pencapaian untuk perbaikan yang berkesinambungan. Laksanakan secara konsisten pendekatan organisasi untuk kelanjutan perbaikan dan pengembangan. Prinsip ketujuh, pendekatan faktual sebagai dasar pengambilan keputusan, atau factual approach to decision making. Keputusan yang efektif adalah yang berdasarkan analisa data dan informasi. Penerapannya, analisa data dan informasi dengan menggunakan metode yang benar. Pastikan bahwa data dan informasi bersifat akurat dan dapat dipercaya. Sediakan data yang dapat diakses oleh yang pihak membutuhkan. Buat keputusan dan ambil tindakan berdasarkan fakta, analisa seimbang dengan pengalaman, intuisi. Dan prinsip terakhir, yaitu prinsip 8, hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok atau mutually beneficial supplier relationship. Perusahaan dan pemasoknya atau supplier atau vendor merupakan hubungan yang saling membutuhkan. Mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan akan menciptakan nilai keberhasilan karena meningkatkan kemampuan kedua belah pihak. Penerapannya, identifikasi dan pilih kunci para pemasok, susun pengembangan bersama untuk kelenturan dan kecepatan merespon perubahan kebutuhan pasar. Tetapkan hubungan yang seimbang antara keuntungan jangka pendek dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang. Sinergikan keahlian dan sumber daya secara berpasangan dengan pemasok. Dan terakhir, berikan semangat dan dorongan dan penghargaan atas peningkatan dan prestasi pemasok. Pada slide berikutnya, yaitu mengelola modal usaha bagi UMKM pemula. Yang pertama, buat perencanaan keuangan, pisahkan rekening pribadi dan usaha. Lakukan konsultasi dengan pengusaha yang berpengalaman. Lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala. Dan yang terakhir, kelola hutang dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.